dan itu. Sudah cukup, saudara sudah baca dalam surat kabar. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa libur 30 hari itu adalah perbuatan kolonial, dan kalau kolonial itu suka menjadikan kita ini bodoh, semua itu saya kira tidak tepat. Sebab apa? Sebab akan orang bertanya, lah nanti tanggal 10 Juni ini sampai 15 Juli akan libur dari PJK sendiri, dari Pak Menteri PJK sendiri. Jadi 1 bulan 5 hari. Ya kok tidak bodoh orang-orang? Ya sudah jelas apakah kalau libur kalau itu ditepakkan bulan puasa orang jadi bodoh, lalu kalau ditepakkan Juni sampai Juli tidak bodoh. Ini juga orang akan bertanya-tanya. Jadi kita sudah sampaikan ini. Kita kewajiban kita menyampaikan. Seorang guru atau seorang murid kalau dia mesti bangun sahur jam 3 atau jam 2 mulai. Apalagi kita ini kadang-kadang sahur ini tidak merhatikan masalah sunnah. Kadang-kadang jam 2. Ini anak tidak bisa sekolah, tidak bisa masuk, sakit ya. Atau nanti dia memilih satu cara, aku tidak kosong. Ya ini yang kita tidak mau. Entah kalau orang maksudnya ini nggak tahu ya. Allahu a'lam. Juga Pak Guru yang soleh, kalau sahur masa mau tidur nggak pakai sholat dulu, sholat subuh. Habis sholat subuh, kalau jam 8 yang pergi sekolah. Lantas jadi ngantuk dia, tidak bisa ngajar betul. Atau capek, dan kalau capek dia milih wis ulan iki aku ndak poso. Yahudi kira, tapi muslimin melus-lus dodo. Nah ini masalahnya. Jadi saudara-saudara, masalah ini sudah disampaikan oleh umat Islam. Kita serahkan saja kepada Allah. Kita nanti mengetahui bahwa Allah SWT juga akan mempunyai pilihan. Pilihan Allah itulah jadi baiknya buat kita semua. Betul saudara? Apa katanya Allah? Tapi kita tidak diam. Dan tidak wajib kita diam. Tidak boleh kita diam. Kenapa kita diam? Kita sama-sama satu bangsa, sama-sama mempunyai kepala dan pikiran. Bicara saja, tidak apa-apa. Yang keempat, acaranya yaitu Islam menyusun kemerdekaan berpikirnya atas 3 unsur. Saudara-saudara, Islam ini artinya menyerah kepada Allah. Kalau orang sudah menyerah kepada Allah berarti dia bebas. Jadi sudah dibebaskan. Begitu seorang muslim menyerahkan dirinya kepada Allah berarti dia sudah bebas. Bebas pikirannya daripada menghambakan diri kepada sesuatu. Sebab saya misalnya atau saudara, kalau kita bersama-sama sudah menyerah kepada Allah, ini Islam wajhiyya lillazi fatara as-samawati. Saya sudah menyerahkan wajah dan pikiran saya segala-galanya kepada Allah. Maka saya sudah bebas. Bebas dari intrik-intrik dan godaan lain. Orang. Dari godaan setan. Dari pengaruh hawa nafsu. Sudah bebas. Jadi Islam ini adalah kebebasan. Tidak ada dogmatisme di dalam Islam. Akidahnya pun rasional. Doktrinanya rasional, apalagi syariatnya. Inilah nanti yang akan dicari oleh orang. Kalau ada satu negara membanggakan dirinya sekular, ini negara sebetulnya baru kemaru. Kayak orang-orang di Irak, orang-orang di Mesir, di Syria membanggakan sekular. Apa sih sekular itu? Sekular itu berarti mematikan jalannya saluran listrik yang pergi kepada Allah, wahyu dimatikan. Dia mau kerja dengan sinar otaknya sendiri. Jadi seperti saya sekarang mempunyai teleskop yang bisa melihat bintang yang paling jauh. Saya tutup itu kacanya teleskop, saya mau pakai mata saya sendiri melihat bintang. Ya sudah jelas, tidak tutup mana-mana.
Sungai-sungai di bulan saja atau kawah-kawahnya bulan sudah tidak kelihatan oleh mata biasa. Nanti kan mesti cari keker, cari teleskop lagi. Jadi sekularisme ini adalah satu kekeblingeran manusia di abad ke-18, 19, 20 Masehi, dikarenakan mereka sudah muak dengan agama yang mereka kaji, yang mereka anut, yang mereka pelajari di Eropa. Lah umat Islam ikut-ikut ini dari mana? Karenanya agama kita sekarang dicari di Eropa. Sebab ini yang dicari. Kalau agama begini kita mau, kata orang Eropa. Tahu-tahu negara-negara seperti Mesir apa sekular, tidak boleh dicampurkan agama dengan politik. Jadi politik itu politik pun, bukan politiknya Allah, bukan aturannya Allah. Ya hati-hati saja sampean. Ya sampean dibunuh orang atau sampean membunuh orang. Jadi ya ini marga satwaisme. Kalau sudah politik tidak dibumboni wahyu, tidak ada artinya politik. Politik hawa nafsu. Sebab sekularisme ini berat. Nah sekarang ini di Poland, Poland itu negara komunis yang paling merah sesudah Moskwa. Sekarang Poland itu menerima paus. Paus masuk ke Poland. Poland itu negara yang paling sekular, tidak pernah bau agama dan paling tidak suka agama. Tetapi setelah paus datang, mereka itu berduyun-duyun 1/4 juta orang hadir khutbahnya atau misanya paus. Heran orang-orang komunis. Dikirakan agama ini sudah dicintes, sudah dibunuh, sudah mati 50 tahun. Tahu-tahu hidup lagi Katolik. Bagaimana kalau Islam? Lebih lagi, Islam lebih mempunyai daya hidup. Islam itu lincah. Tidak ada dogmatis, tidak ada paksaan. Tidak ada orang diweden-wedeni dengan sesuatu. Tidak ada jual beli kartu di surga. Kalau kamu tidak amal, kamu tidak masuk surga. Kalau mau sholat tidak tunggu orang imam khas. Kalau cari imam dari tengah jalan boleh panggil, ini asal muslim, asal mengerti sholat. Ayo masuk imam. Ini Islam, lincah sekali, fleksibel kata orang Barat. Ini kalau dimatikan tidak bisa mati. Yaitu tadi, semakin ditutup paku itu, semakin dalam. Turki sekarang ngelilir lagi Islam. Karena itu saya sayang, kalau ada satu negara menyatakan dirinya kadang-kadang dengan bangga bahwa kami ini sekular. Apa sih ruginya kalau agama atau kalau pikirannya Allah itu dipakai? Orang Allah itu yang menciptakan kamu, menciptakan negerimu, menciptakan badanmu. Kenapa sih kalau kamu kok terlalu angkuh, tidak mau kenal sama Allah itu? Kamu ini siapa? Betul-betul menyedihkan. Jadi karena itu seorang muslim bebas. Dan susunan kebebasan itu, kebebasan berpikir disusun atas dasar tidak tiru-meniru. Jadi kita ini dilarang bertaklid, meniru sesuatu yang kita tidak tahu juntrungnya. Kalau kita tidak tahu apa yang kita taklid, seperti sekarang kita lihat ada orang bicara pakai Yahoo, atau kita ikut Yahoo seperti di TV apa itu. Terus kita tiru. Nanti ada orang bilang asoy, kita bilang asoy juga. Ini dilarang. Asoy, asoyna, sami'na wa asoyna, na'udzubillah min dzalik. Nah sekarang Yahoo, pakai Yahoo lagi, pakai T. Itu piano yang bikinan Jerman, harganya 850.000. Wah, Yahoo deh. Kalau kamu beli ini Yahoo deh. Ada apa kita tiru-tiru ini? Ini dilarang. Dilarang taklid. Kalau kamu tidak tahu dari mana asalnya apa kata-kata ini, zikir, katakan subhanallah, subhanallah. Ini sudah pasti saudara diganjar oleh yang menciptakan saudara. Daripada mengikuti kalimat-kalimat begitu, ya. Yang kedua, kemerdekaan memilih pekerjaan yang sesuai dengan ajaran-ajaran Allah. Jadi seorang muslim tidak bisa dibatasi pekerjaannya. Boleh memilih pekerjaan. Jadi saudara mau pedagang,
mau maklar, mau apa, asal pekerjaanmu tidak dilarang oleh Allah. Ya saya mau berdagang, tetapi juga saya nganakkan duit. Ini tidak boleh. Ini adalah larangan. Kamu jangan kerjain. Kamu tidak diberi kemerdekaan untuk bekerja. Kamu tidak diberi kebebasan untuk bekerja seperti ini. Ya. Jadi semua ini ada caranya, ada dalilnya. Sehingga kita tinggal pilih saja dan kita berjalan di atas siratal mustaqim. Tidak sampai keluar dari sirat ini. Sebab ini jembatan lebar ini, siratal mustaqim ini lebar. Lebar dan panjang. Saudara jangan khawatir nanti ketemu jalan buntu di muka. Tidak ada jalan buntu di dalam siratal mustaqim, saudara-saudara. Siratal mustaqim akan menyampaikan saudara ke surga. Nanti ujungnya di surga. Jadi saudara tidak akan ketemu jalan buntu. Tapi kalau sekularisme itu berarti liku-liku. Saudara pasti ketemu jalan buntu. Jalan buntu seperti jalan buntunya orang-orang sekarang di dunia ini yang saudara lihat kanan kiri. Sayang orang tidak ada yang mengungkap ini Islam. Sebab Islam tidak punya telekomunikasi, tidak punya alat-alat seperti yang dipunyai oleh Jewish Agency misalnya. Persurat kabaran, kantor-kantor berita ini dimiliki oleh golongan Yahudi dan golongan-golongan lawan-lawan Islam. Islam tidak bisa menyiarkan, tapi jangan khawatir. Islam ini toh tidak diam. Walaupun umatnya belum main, Islamnya sendiri ini dibaca oleh orang dan dikaji. Berkat pembacaan dan pengkajian orang, yang masuk Islam sekarang di Eropa luar biasa banyaknya. Sampai Amerika ikut cemburuan. Kenapa ini Jepang kok banyak masuk Islam? Sekarang entelnya Jepang disuruh geledah tempat-tempat kaum muslimin di Jepang. Sekarang ada izin-izin tidak dibolehkan sekarang. Ini dari barat. Tapi juga kita tidak khawatir. Mau kemana? Sekarang umat sudah sakit, mencari obat. Obatnya ini. Mau kemana dari obat ini? Mesti ketemu obat ini. Sedang yang dihadapi oleh otak manusia ini sudah tidak tutup. Tadi pagi ada berita dari PBB mengatakan bahwa ada beberapa serangga sekarang ini sudah kebal dari obat-obat. Jadi seperti obat-obat yang disemprotkan hama-hama sudah kebal, sudah tidak mempan. Pasti apa sekarang umat manusia? Coba bukaan akalmu sekarang. Sudah tidak mempan, kebal. Seperti obat nyamuk, sekarang sudah disemprotkan nyamuk sudah hidup. Yang kelengar sebentar bangun lagi. Ini sekarang sudah ada gejala-gejala bahwa manusia ini akan kewalahan menggunakan akalnya tok. Tidak pakai mengangkat tangan mohon daripada Allah. Tidak akan pakai membaca surat kirimannya Allah kepadanya. Kewalahan dia. Tapi orang yang sombong itu biasanya semakin kewalahan semakin dia ngempet. Orang sudah dasar congkak. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Fir'aun juga begitu. Nanti kalau sudah di sini, kalau sudah mau, baru nanti dia panggil Tuhan. Ya ini, jadi orang itu sekarang sudah berasa. Barat sama barat ini sekarang sudah mulai tidak cocok. Tahsibuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu melihat mereka, kamu kira satu hati. Katanya Allah Subhanahu wa taala tidak. Kami Allah tahu bahwa hati mereka centang perenang. Sekarang masing-masing sudah mempunyai pendirian-pendirian sendiri-sendiri. Inilah masalah tabligh dan kemerdekaan berpikir melalui Islam. Kemudian kemerdekaan bergerak dalam rangka taat. Seorang mukmin dibenarkan oleh Allah bergerak. Jadi kita malah diperintah fasiru fil ardi, supaya kamu tidak cupet pandanganmu wahai mukmin, supaya kamu tidak sempit pikiranmu. Ayo keliling di dunia, duniaku. Fanzuru, kamu lihat bagaimana akibat